Ayolah, ayolah kita semua bersama melangkah dengan segera membangun bumi Jurasiwo kita, Lampung Tengah kita tercinta. Tunjukkan segala daya upaya, bumi makmur telah menanti kita. Sing-singkan lengan maju, kerja bahu-membahu untuk Lampung Tengah baktiku. Salah satu mitra adalah Dinas Pendidikan. Kalau ada yang memanfaatkan jabatan mereka dan kemudian menjadikan bapak dan ibu guru tenaga honorer sebagai objek, gasak miring. Ketua Komisi 4 dan rekan-rekan Komisi 4 untuk betul-betul mengawal ini. Terdengar sayup-sayup namanya informasi ada yang eksploitasi terhadap rekrutmen P3K ini untuk mendapatkan kekayaan pribadi seseorang yang memiliki kewenangan. Nggak usah takut dengan mereka. Kalau ada yang meminta uang itu, laporkan kepada kami. Nggak usah pilih. Ya, belajar pada saat tes, loloskan passing grade dan lain sebagainya. Pagi-pagi ke pasar Bandar Jaya. Jangan lupa membawa motor piar. Kalau Lampung Tengah mau berjaya, sapu bersih pungutan liar. Kami Komisi 4 ingin memastikan bahwasannya penerimaan P3K Bapak Ibu semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara kompetitif, objektif, transparan, bebas dari KKN, dan tidak dipungut biaya. Ini akan kami awasin mulai dari proses pendataan sampai proses tes dan proses pengangkatan P3K-nya. Karena 2 minggu yang lalu, mungkin Bapak Ibu semuanya sudah mendengar informasi di televisi, informasi di media, baik itu cetak maupun online, laporan masyarakat yang masuk ke Komisi 4 terkait masalah pungutan, terkait masalah pungli penerimaan P3K di Kabupaten Lampung Tengah ini luar biasa. Sehingga kami panggil seminggu yang lalu K3S-nya, kelompok kerja kepala sekolah seluruh Lampung Tengah, untuk memberikan wawasan, memberikan teguran, dan sekaligus memberikan peringatan dan ultimatum agar mengembalikan uang yang dipungut oleh oknum K3S di beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian kita cross check kepada korban, alhamdulillah sebagian sudah dipulangkan. Makanya hari ini kami panggil Bapak Ibu semuanya ingin mendengar langsung. Mungkin kalau misalnya nanti tidak bisa langsung menyampaikan karena takut, karena pingin nanti ada ancaman dan sebagainya, kami nanti membuka nomor WA, nomor telepon, mulai dari proses nanti pembuatan akun, administrasi dan sebagainya akan kami pantau sampai selesainya pengangkatan. Memang kami itu ditempatkan di sekolah yang lain. Jika memang ada penempatan di sekolah yang lain, seperti saya, sekolah ibu, guru, yang saya ampuh sudah pensiun dulu, digantikan dengan saya. Jika memang penempatannya itu di sekolah yang lain, bagaimana dengan sekolah kami kalau memang saya itu ditempatkan di sekolah kami? Posisi saya sebagai guru bahasa Inggris ya Pak. Kemudian melihat jenis yang ada, bahwasanya memang pada gelombang 2 saya tidak lulus PG. Kemudian melihat berita lagi, ketika tidak lulus PG saya masuk di prioritas 3. Yang saya tanyakan, di prioritas 3 itu kita melihat peluangnya dari mana Pak? Apakah kita menunggu? Karena memang bahasa Inggris itu sangat-sangat minim sekali. Kemarin ada pembukaan saya Trimurjo yang buka Pubian. Yang saya tanyakan ini, saya kan sekarang mengajarnya di SD sebagai guru kelas. Nah, kemarin yang passing grade itu kan kebanyakan dari SMA atau dari SD itu banyak sekali yang masuk ke SD. Nah, untuk yang ke SD
informasi yang kami dapatkan ada dari dinas, ada dari BKSDM, ada dari provinsi, bahkan ada dari pusat. Nah, ini yang kami tidak inginkan, ini yang tidak kami harapkan nanti terjadi di Kabupaten Lampung Tengah yang kita dari ini. Bayangkan Bapak Ibu semuanya sudah mengabdi 10 tahun, 15 tahun, tiba-tiba hak Bapak Ibu semuanya rela diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya yakinlah Bapak Ibu semuanya kenapa mendaftar P3K ini kan kita sudah mengabdi beberapa tahun, harapannya diangkat menjadi P3K. Maka kami minta hari ini, misalnya dia tadinya nggak honor, tahu-tahu honor, udah dapat SK dari Dinas Pendidikan, udah masuk ke Dapodik, bahkan bisa ikut DP3K ini. Ini yang kami harapkan hari ini. Satu, yang kedua, kalau ada kepala sekolah atau siapapun yang meminta duit untuk menjadi P3K, tolong dilaporkan ke kami. Tidak berani secara lisan, pakai WA. Itu loh maksud kami hari ini. Apabila operator macam-macam atau operator tidak sesuai harapan, kasih tahu WA, SMS atau datang. Kalau orang Trimojo, bukan yang lain, saya menolak Trimojo dekat rumah saya, datang 1 kali 24 jam saya ada terus. Laporkan. Apabila ada bukti lebih baik, lebih bagus. Kenapa Komisi 4 ngasih target ya? Itu hanya dikembalikan dan sampai ke ranah hukum. Permasalahannya kalau kami sampai masuk ke ranah hukum ke APK, sebagian dari ibu bapak ini saya kasihan. Kenapa? Penyuap dan penerima suap ini berat yang menjual. Bukan kami ini enggak mau ngasih, akan tetapi aturan yang boleh, yaitu APBD tidak boleh untuk bayar motor karena teorinya motor itu enggak ada. Akhirnya kotak-katik konsultasi sana sini, akhirnya ketemu Pak, piye caranya kayak ibu bapak sekalian ini. Itu akhirnya boleh, tapi bahasanya bukan motor, tapi insentif. Insentif itu ada aturannya, itu loh. Makanya 200.000 itu sudah maksimal sekali memberi insentif ke ibu bapak dari APBD. Tapi kalau boleh diolok, benar, tak upayakan apa kawan-kawan ini untuk apa ini namanya UMK, sumpah Pak. Ibu bapak sekarang yang ngajar orang jadi pinter ya, kalah terbayar loh kayak gini. Kenapa kok bisa begitu? Kenapa kok bisa begitu? Karena peraturan perundang-undangan. Begini Pak, omongan kami itu begini. Kami tidak boleh menghitung gaji, benar? Tapi yang bikin kecewa kami satu Pak, mungkin 200.000 itu kecil bagi yang sudah mengiskan. Tapi bagi kami, jangankan 150.000 aja sangat berharga. Terbukti tadi Bapak siapa sih ketua DPR ngatur nih duit tapi berjejer Pak. Bukti loh Pak. Bukti saya ketahui ini kajinya bukan mimo. Ada harganya. Tapi di realitanya mohon maaf. Kami dapatnya 200.000, 300.000 bervariasi lah ini. Tapi di SPC kepolisian berapa? Jujur. Bukan kawan-kawan. Kalau itu mesti di SPC kepolisian 800.000. Ini saya baru menyampaikan karena memang kebijakan tahap 3 seperti ini.
tuliskan menjadikan tagline kita hari ini dalam rapat ini, maka Komisi 4 akan menentukan setelah rapat dengan pendapat kita di forum yang berbahagia hari ini akan kita rapat dan tidak ada kata lain kami Komisi 4 untuk segera memulangkan menjadi hak Bapak Ibu semuanya pada tahun dimohon bagi oleh Bapak Ibu semuanya. Memang Pak Edi kami tunggu kita dapat ilham dari mana beliau. Memang sudah cocok Pak Edi ini, Pak Yudi ini jadi ketua forum itu pun isunya masih kabar buruk, benar atau tidaknya yang membuat kami dari sekolah swasta itu istilahnya mau bertahun tapi kita nggak ada senjata. Walaupun yang sampai kasih lagi ada formasi 1000 dan 5000 itu sisa. Bagaimana solusinya? Ya nyatanya kelebihan Bapak tenaga honor. Sedangkan sekolah mungkin banyak yang tutup karena program pemerintah 2 anak cukup. Ya, program pemerintah 2 anak cukup. Bahkan tidak usah jauh-jauh Pak. Di daerah saya, di lingkungan Remujo 11M, itu SD ada yang kelas hanya isinya 5, 6. Bahkan mungkin ada sekolah dasar yang muridnya kelas 1, 3 atau 1. Jadi kalau dari keterangan tadi kuota 1.473, sedangkan honorer kita 6.000 lebih. Dari kami tentunya minta solusi Pak. Itu yang pertama ya. Bagaimana supaya clear ini. Terus yang kedua, kira-kira dari Bapak ini atau pemerintah ini bisa artinya memberikan harapan kepada kami dari kategori honorer itu. Jadi honorer ada yang 20 tahun, 15 tahun, 10 tahun, tapi ternyata tidak ada harapan gitu Pak. Sekitar bulan Juli, saya mendengarkan dari operator bahwasanya guru agama itu tidak ada formasi di tahun 2022. Di alasannya karena adanya tumpang tindih, kami juga tidak paham itu seperti apa. Nah, misalnya memang tidak ada formasi, sedangkan di Timur sendiri dari 41 sekolah yang guru honor PAI sekitar ada 24 orang. Lalu bagaimana jika memang itu terjadi? Kami guru agama itu akan dimanakan seperti itu. Sedangkan di sekolah titik beratnya adalah pendidikan karakter adalah pendidikan agama Islam. Jika guru agama itu atau pendidikan agama Islam hilang, lalu bagaimana sekolah tersebut seperti itu? Jadi hanya itu yang sedikit saya sampaikan. Karena dari kemarin kabar itu saya dengar itu dari Kabin PTK. Apabila dikatakan lagi kembalikan lagi guru bahasa Inggris SD, kemudian bisa membuka formasi. Jadi akan menambah banyak formasi lagi dan bisa mengakomodir bagi guru yang lulus Mas Hibrid agar bisa diangkat sebagai P3K yang sudah lulus Mas Hibrid ya Pak ya. Bisa di SD setelah itu masing-masing gitu ya Pak ya, yang lulus Mas Hibrid. Begitu Pak. Karena kan sudah Pak, anak-anak itu kan kok di SD nggak ada bahasa Inggris, di SMP-nya ya Pak ya, bingung. Itu praktek di lapangan yang terjadi ya Pak ya. Jadi, bingung Bu, di SMP saja tidak ada bahasa Inggris. Di start 3 nanti, jelas kami sudah menangkap dari kemarin apa yang menjadi kegelisahan dari Bapak Ibu semuanya. Sampai hari ini juga kami sudah menangkap dan kami ingin memastikan bahwasanya apa yang menjadi kegelisahan Bapak Ibu semuanya akan kami sampaikan kepada pihak yang terkait, bahkan akan